Pada usia 18 tahun, John D. Rockefeller menulis satu kalimat pada buku catatannya. Saya ingin memiliki $100.000 dan hidup sampai usia 100 tahun. Masalahnya saat itu ia hanya menghasilkan $25 per bulan. Jika kita melihat angka tersebut hari ini, target tersebut hampir mustahil untuk dicapai. Artinya, jika Rockefeller menabung 100% dari gajinya tanpa makan, tanpa membayar tempat tinggal, dan tanpa membeli pakaian, ia akan membutuhkan waktu 333 tahun untuk mencapai targetnya. Tetapi puluhan tahun kemudian, Rockefeller bukan hanya berhasil mencapainya, tetapi malah melampauinya. Ia menjadi miliarder pertama di dunia dan orang terkaya dalam sejarah modern. Bahkan pada puncak kekayaannya, hartanya pernah setara dengan hampir 3% dari seluruh ekonomi Amerika Serikat. Tetapi ada satu hal menarik dari kisah Rockefeller ini. Ia bukan dikenal sebagai orang jenius yang luar biasa. Sebaliknya, banyak orang yang mempelajarinya justru menemukan sesuatu yang lebih sederhana. Rockefeller memiliki sistem manajemen diri yang disiplin. Sistem ini bukan hanya mengatur bisnisnya, tetapi mengatur cara ia berpikir, bekerja, dan menjalani hidup. Oh iya, kalau kalian belum nonton part pertamanya tentang Rockefeller membangun bisnis kerajaannya yaitu Standard Oil, kalian bisa cek dulu part satunya di pojok kiri atas. Dan di video kali ini kita akan membedah sesuatu yang jauh lebih menarik. Bagaimana Rockefeller mengatur dirinya sendiri. Halo semuanya, kenalin, nama gua Adam. Gua adalah seorang konten kreator yang sebelum ini membangun beberapa channel anonim. Dan di channel ini gua keluar dari zona nyaman gua dan mengambil tantangan baru, yaitu menampilkan wajah gua sendiri. Di sini kita akan membahas terkait fenomena sosial dan juga sejarah. Jadi pastikan kalian subscribe karena di video kali ini kita akan membedah bagaimana rahasia sistem hidup Rockefeller yang berhasil membuatnya membangun kerajaan bisnis yang sangat besar. Rahasia pertama Rockefeller sangat sederhana. Ia mengukur segalanya. Sejak usia 16 tahun, ia sudah memiliki buku catatan yang disebut ledger. Di dalam buku itu, ia mencatat setiap uang yang masuk dan keluar, bahkan uang receh sekalipun. Kebiasaan ini terdengar sangat sepele, namun Rockefeller percaya satu prinsip penting. Kita tidak bisa memperbaiki sesuatu yang tidak kita ukur, dan kebiasaan mencatat ini akhirnya berkembang menjadi sistem yang sangat kuat. Di perusahaan Standard Oil, Rockefeller tidak hanya mencatat keuntungan, ia mencatat biaya produksi, biaya pengiriman, harga kompetitor, bahkan biaya membuat tong minyak sekalipun. Ada satu cerita menarik dari Rockefeller terkait tong minyak ini. Saat itu, setiap tong minyak memiliki 12 cincin besi. Rockefeller bertanya satu hal yang sederhana. Apakah tong ini tetap kuat jika kita mengurangi jumlah cincin? Setelah diuji berkali-kali, ternyata tong itu masih aman dengan 9 cincin saja. Artinya setiap tong bisa menghemat 9 sen biaya produksi. Kelihatannya kecil, tapi ketika perusahaan memproduksi jutaan ton minyak per tahun, penghematan itu mencapai ratusan ribu dolar. Inilah kekuatan dari memperhatikan detail kecil. Dan kebiasaan ini membawa kita ke prinsip kedua Rockefeller, karena semua angka itu memiliki satu tujuan yang besar. Rockefeller tidak hanya bekerja keras, ia juga bekerja dengan arah yang sangat jelas. Sejak muda ia telah menulis target hidupnya, memiliki kekayaan $100.000 dan hidup hingga umur 100 tahun. Tujuan ini menjadi semacam kompas hidupnya. Setiap keputusan yang ia ambil selalu ditanya dengan satu pertanyaan. Apakah ini mendekatkan saya ke tujuan atau menjauhkan saya? Bayangkan seperti kita membangun tembok dari batu bata. Setiap keputusan yang benar, setiap batu bata yang akan dibangun menjadi tembok tersebut. Jika keputusan itu membantu untuk membangun tembok, maka lanjutkan. Jika tidak, maka tinggalkan. Cara berpikir sederhana ini membuat Rockefeller mampu menjaga fokus selama puluhan tahun. Namun, memiliki tujuan saja tidak cukup, karena di dunia bisnis, tujuan tanpa strategi hanyalah harapan. Dan Rockefeller memiliki cara berpikir yang sangat unik tentang strategi. Bagi Rockefeller, bisnis bukan hanya sekedar jual beli. Ia melihatnya seperti permainan strategi. Sebelum memasuki sebuah pasar, Rockefeller mengumpulkan seluruh informasi yang bisa ia temukan. Ia mempelajari siapa kompetitornya, berapa kapasitas produksi mereka, siapa yang memiliki utang paling besar, dan siapa yang paling lemah. Salah satu contoh paling terkenal adalah ketika ia mengambil alih industri penjulingan minyak di Cleveland. Alih-alih langsung menyerang kompetitor besar, Rockefeller terlebih dahulu membeli perusahaan-perusahaan kecil yang lemah sedikit
sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya ia menguasai hampir seluruh pasar, barulah ia menghadapi pemain-pemain besar. Strategi ini membuat Standard Oil akhirnya hampir menguasai 90% industri minyak di Amerika. Tetapi tentu strategi saja tidak cukup jika seseorang bergerak dengan sangat lambat. Dan tentu saja Rockefeller memiliki satu kelebihan lagi yang sangat penting untuk bisnisnya. Rockefeller sangat tidak suka dengan menunda keputusan. Ia percaya bahwa dalam bisnis, kecepatan adalah salah satu senjata. Ada satu kisah menarik ketika ia berselisih dengan partner bisnisnya. Partnernya tidak ingin memperluas perusahaan. Rockefeller tahu bahwa jika mereka terus berdebat, perusahaan tidak akan maju. Jadi, ia membuat keputusan drastis. Ia mengusulkan lelang pribadi. Siapa yang menawar lebih tinggi, maka dia akan mendapatkan perusahaan. Dan Rockefeller memenangkan lelang tersebut dengan harga $72.000. Padahal di saat itu ia bahkan belum memiliki uang sebanyak itu, dan tentu saja ia harus meminjamnya ke bank. Tetapi bagi Rockefeller, bergerak cepat lebih penting daripada menunggu kondisi sempurna. Namun kecepatan saja tidak cukup juga jika hidup seseorang berantakan, dan disinilah sistem hidup Rockefeller menjadi sangat menarik. Rockefeller hidup dengan rutinitas yang sangat disiplin. Ia bangun pagi, meninjau laporan bisnis, mengunjungi pabrik, berjalan kaki setiap hari, makan makanan yang hampir sama, dan tidur di waktu yang sama di setiap malamnya. Bagi banyak orang, rutinitas ini yang dilakukan secara terus-menerus terdengar sangat membosankan. Tetapi Rockefeller justru percaya sebaliknya. Rutinitas membebaskan pikiran, karena ketika hidup sudah terstruktur, kita tidak perlu menghabiskan energi untuk memikirkan hal-hal kecil. Energi itu bisa digunakan untuk memikirkan hal yang jauh lebih penting, dan hal penting itu berkaitan dengan prinsip berikutnya. Rockefeller sangat menghargai waktu. Ia pernah mengatakan bahwa seseorang tidak berhak untuk mengambil waktu orang lain tanpa alasan yang jelas. Dalam hidupnya, dia selalu membedakan dua hal, signal dan noise. Signal adalah pekerjaan yang benar-benar membawa kita menuju tujuan, sedangkan noise adalah segala hal yang tidak penting bagi tujuan kita. Bagi Rockefeller, setiap hari hanya ada 1-3 hal utama yang benar-benar penting, dan ia fokus sepenuhnya pada hal itu. Prinsip ini terbukti sangat penting ketika krisis ekonomi terjadi pada tahun 1873. Sangat banyak perusahaan minyak panik dan menjual bisnis mereka. Rockefeller justru tetap fokus pada strateginya. Ia membeli perusahaan-perusahaan yang sedang jatuh, dan beberapa tahun kemudian Standard Oil menjadi perusahaan yang sangat dominan. Namun ada satu prinsip terakhir yang membuat seluruh sistem ini bekerja. Banyak orang memiliki ide bagus, banyak orang memiliki tujuan besar, tapi hanya sedikit sekali orang yang mampu melakukan satu kegiatan yang sama di setiap harinya dalam waktu puluhan tahun. Dan Rockefeller adalah salah satunya. Ia mencatat keuangan lebih dari 50 tahun, menjaga rutinitas yang sama selama puluhan tahun, dan ia terus belajar dan memperbaiki bisnisnya sedikit demi sedikit. Dan begitulah cara Rockefeller membangun kekayaannya, bukan melalui satu keputusan besar, tetapi melalui ribuan keputusan kecil yang dilakukannya dengan sangat disiplin. Jika kita melihat kembali perjalanan Rockefeller, kita menemukan satu hal yang sangat menarik. Rahasia suksesnya sebenarnya tidak rumit. Ia hanya melakukan prinsip-prinsip yang sederhana, mengukur segala sesuatu, memiliki tujuan hidup yang jelas, berpikir strategis, bergerak cepat, menjalani rutinitas dengan disiplin, fokus pada hal penting, dan konsisten selama puluhan tahun. Sistem ini terlihat sangat sederhana, tetapi ketika dilakukan setiap hari selama puluhan tahun, hasilnya bisa mengubah hidup seseorang dengan sangat drastis. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari Rockefeller yang bisa kita ambil. Kesuksesan besar seringkali tidak datang dari hal yang rumit, tetapi dari hal sederhana yang dilakukan dengan cara disiplin yang luar biasa. Terima kasih telah menonton video ini. Jika videonya bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe, dan bagikan pandangan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.